ternyata pasangan kita, istri kita, anak kita, rumah tangga kita semua butuh juga kasih sayang yang kita berikan dari sisi perasaan. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi di sini butuh keseimbangan. Ini nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, baik percintaan maupun perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa penyebab ya istri mengawali perselingkuhan. Di sini ada 8 poin yang ingin Kang Kumis sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh masing-masing pihak untuk tetap selalu introspeksi tentang kehidupan rumah tangganya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, ini hal yang pertama, sering menjadi sebagai pemicu perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga oleh seorang istri itu dia beralasan bahwa ternyata memang dia pernah diselingkuhi atau dia merasakan bahwa si suami pernah selingkuh lebih dulu. Jadi mungkin ada faktornya adalah ingin melakukan hal yang sama terhadap apa yang dilakukan atau pernah dilakukan oleh pasangannya. Ini alasan yang alasan yang sering saya dengar ketika seseorang istri melakukan perselingkuhan. Memang ketika kita bicara berdua itu bisa jadi menjadi bagian dari alasan kenapa mereka melakukan hal yang sama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, karena dia merasa bahwa si suami selama ini ternyata lebih mementingkan karir atau pekerjaan daripada istri. Ini tentunya adalah hal yang wajar ya, ketika seorang istri melakukan perselingkuhan tentunya punya alasan karena juga merasa bahwa apa yang ia lakukan itu benar, padahal kedua-duanya salah ya. Artinya di sini memang ketika sebagai seorang istri, sebagai seorang suami juga mungkin tujuannya benar ya, dia bekerja maksimal untuk lebih bisa mensejahterakan kehidupan perekonomian rumah tangganya. Namun di sisi lain juga perlu diperhatikan bahwa ternyata pasangan kita, istri kita, anak kita, rumah tangga kita semua butuh juga kasih sayang yang kita berikan dari sisi perasaan. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi di sini butuh keseimbangan. Ini nasihat saya ya. Lalu kemudian yang ketiga, si istri ini menganggap bahwa dia melakukan itu karena selama ini si suami tertutup atau kurang terbuka, atau mungkin istri curiga ada hal-hal yang memang lebih banyak disembunyikan atau tidak berterus terang dengan istrinya. Ini juga bisa menjadi penyebab. Lalu yang keempat, terlalu sering sendiri. Nah ini, sering sendiri ini mungkin yang diinginkan oleh pasangan Anda adalah ketika Anda pergi ke tempat-tempat kondangan atau acara pertemuan keluarga, itu si istri diikut sertakan. Itu maksudnya mungkin seperti itu. Jadi perhatian dari sisi itu juga penting, ini bagi para suami diperhatikan ya. Lalu kemudian yang kelima adalah rutinitas seksual yang terbengkalai. Nah ini, kita harus sadar betul bahwa nafkah ini ada dua yang penting, yaitu nafkah dohir dan juga nafkah secara batiniah. Dan secara batiniah ini juga butuh nafkah, dan ini juga hukumnya wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah batin secara cukup ya. Artinya ketika seorang istri merasa kebutuhan lahir batinnya tercukupi, insya Allah walaupun mungkin masih ada saja kalimat bahwa ternyata rumput tetangga lebih hijau, tapi insya Allah enggak. Bagaimana kita menghijaukan rumput sendiri itu jauh lebih penting ya. Lalu yang keenam, alasan yang paling tidak bisa ditawar adalah karena si pasangan ini tidak punya kemauan, tidak punya iktikad untuk melanjutkan hubungan. Nah, ketika sudah seperti ini maka otomatis ya memang punya niat lain di luar itu semua ya.
Lalu yang ketujuh, alasannya logika juga mungkin si istri ini bukan tipe wanita yang setia. Karena ketika setia, itu dia mampu menahan perasaan, lalu dia akan mencurahkan perasaan hatinya kepada suaminya, tentunya menunggu pada saat-saat yang sudah tepat. Ketika dia merasa bahwa ini situasinya kok nyaman, mau suami saya kok mulai baik, gak ada salahnya dong ketika si istri ini punya unek-unek disampaikan. Begitu pula seorang suami. Inilah pentingnya diskusi di tengah kehidupan rumah tangga, ya, menjembatani keharmonisan sepanjang masa. Ini penting. Ya. Lalu yang kedelapan, bisa jadi si suami ini kurang peka tentang ketika si istri ini melakukan berbagai hal yang tujuannya memang memicu perhatian terhadap si suami, tapi ternyata suami adem-adem saja. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari timbulnya perselingkuhan seorang istri terhadap suami. Ya, nah inilah 8 hal ya yang tentunya perlu Anda pahami. Ini semua demi keharmonisan rumah tangga Anda, dan saya yakin sahabat semua bisa melakukan hal-hal terbaik untuk pasangan dan rumah tangga tercinta. Mudah-mudahan apa yang Kang Gus sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.